Selamat pagi pemirsa. Untuk membersihkan lantai yang kotor, kita butuh sapu yang bersih. Begitupun dalam pemberantasan korupsi, kita butuh petugas atau aparat penegak hukum yang bebas dari perilaku koruptif. Namun yang terjadi di negeri ini justru anomali. Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang digadang-gadang menjadi garda paling depan dalam memberantas korupsi justru berbuat lancung dengan ikut-ikutan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, ada 78 pegawai KPK yang menerima pungutan liar. Mereka adalah pegawai di bagian rumah tahanan KPK yang terbukti menarik pungutan liar dari para tahanan KPK. Lucunya, bukannya diberi sanksi tegas dengan jerat pidana, mereka cuma dihukum dengan melakukan permintaan maaf secara terbuka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 5 Maret 2024 dengan tema Komisi Pemaaf Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Maaf ya Bang, saya bertanya. Boleh ya, saya minta maaf ya. Kalau dalam sehari-hari boleh. Oh boleh. Salah ucap. Oke. Boleh. Kalau ada kesalahan minta maaf. Tapi kalau nyolong, nyuri, ngutil, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak cukup minta maaf. Tidak cukup minta maaf. Oke, saya minta maaf Bang karena itu kita harus tunda dulu. Langsung ke editorial Bang Elman dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Komisi Pemaaf Korupsi. Padahal yang kita tahu, Bang Elman, KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini saya baca dulu karena saya bisa lupa nih, pemberantasan atau pemaafan, Bang. Kenapa ditulis atau disampaikan oleh editorial Komisi Pemaaf Korupsi nih, Bang? Ya, karena memang tidak lazim ya. Maksud iya ada pemaaf terhadap korupsi. Biasanya kalau kita selama ini kan KPK itu kalau bahasa vulgarnya selalu menindak tegas, bahkan menghajar para koruptor kan. Malah sekian waktu yang lalu ada yang sampai ditetapkan tersangka tidak tahu ujungnya seperti apa waktu itu Bang. Pernah kan ya? Ada. Pernah. Ada. Sampai 5 tahun. Kan. Sampai lama. Nah, tapi ini kan aneh. Iya. Bagaimana mungkin bisa diharapkan kalau sudah minta maaf lalu dia tidak mengulangi perbuatan yang sama? Ada nggak jaminannya? Ya. Ini yang mestinya harus dijawab oleh KPK. Ada nggak jaminannya ke 78 pegawai KPK yang melakukan pungli di rutan KPK itu tidak melakukan hal yang sama untuk kemudian hari kan gitu kan. Jadi ini kan mestinya harus dipahami oleh KPK. Soal tindak pidana apa itu namanya itu pungli ini tidak ada urusan kecil besar tengah. Karena katanya pegawai-pegawai kecil Bang, ini kasihan Bang kepada mereka. Mau kakap, mau di atas, tengah, semua melakukan dikategorikan tindak pidana korupsi. Karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Konstitusi mengatakan mestinya ke 78 ini tidak cukup hanya minta maaf, tapi terus ditindaklanjutkan tindak pidana korupsi. Tersangka, tahan, adili. Ini yang benar. Tapi nggak tahu ini. Makanya kita bilang judul hari ini ya KPK sekarang Komisi Pemaaf Korupsi. Kita lain kemudian nanti komisi apa? Pemaaf kecurangan. Kan katanya begitu Bang, Tuhan saja maha memaafkan. Masa manusia tidak mau memaafkan sesamanya begitu Bang? Ya jadi kan gini Bung Leo. Anda bisa bayangkan ya. KPK itu kan sebetulnya kan penggerak pemberantasan korupsi. Ujung tombak. Tetapi di KPK itu bersembunyi sejumlah penyamun. Itu kan? Bersembunyi para pelaku pungli. Anda bisa bayangin aja itu. Bagaimana? Jadi sarang pungli ada di KPK. Pertanyaan itu memang harus kita jawab Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 5 Maret 2024. Komisi Pemaaf Korupsi. Komisi Pemaaf Korupsi.
membersihkan lantai yang kotor, kita butuh sapu yang bersih. Begitupun dalam memberantas korupsi, kita butuh aparat penegak hukum yang bebas dari perilaku koruptif. Namun yang terjadi di negeri ini justru anomali. Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang digadang-gadang menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi justru berbuat lancung dengan ikut-ikutan korup. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 78 pegawai Komisi Anti Rasuah itu menerima pungutan liar. Mereka adalah pegawai di bagian rumah tahanan KPK yang terbukti menarik pungutan liar dari para tahanan KPK. Lucunya, bukannya diberi sanksi tegas dengan jerat pidana, mereka cuma dihukum melakukan permintaan maaf secara terbuka. Para pegawai yang bersalah itu berbaris di aula Gedung Merah Putih KPK, kemudian membacakan permintaan maaf, mengakui telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana itu. Sangat aneh. Jangankan penegak hukum yang digaji rakyat untuk memberantas kejahatan korupsi, siswa sekolah yang kedapatan mencuri saja bisa dikeluarkan dari sekolah karena termasuk melakukan tindak kriminal. Padahal pungli jelas-jelas juga merupakan tindak kriminal. Tindakan itu termasuk pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP. Pada pasal 368 KUHP dinyatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi sungguh aneh jika para pegawai KPK yang terlibat pungli itu hanya disuruh minta maaf, padahal perbuatan mereka jelas-jelas merupakan tindak pidana. Seorang maling ayam atau kaca spion mobil saja ada sanksinya, apalagi ini pungli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pula, dengan jumlah dana miliaran rupiah pula. Mereka yang semestinya menegakkan hukum malah mempermainkan hukum. Di mana logikanya? Inilah tindakan melukai perasaan dan keadilan bagi publik. Terbongkarnya kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK itu justru harus jadi pintu masuk bagi lembaga anti rasuah untuk melakukan bersih-bersih. Selama anggotanya tidak dapat memegang teguh komitmen moral dalam memberantas korupsi, jangan harap lembaga ini dapat bekerja maksimal. Kasus ini juga harus diusut tuntas dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apalagi mereka masih gemas dengan mantan ketua KPK yang meski telah dijadikan tersangka dugaan pemerasan dalam kasus Kementan, hingga kini belum juga ditahan. Dalih bahwa pegawai rutan itu hanya pegawai kecil juga tidak dapat dijadikan alasan. Siapapun yang bekerja di lembaga ini, dari pimpinan tertinggi hingga bawahan, harus punya moral dan integritas tinggi. Jika aparat penegak hukumnya saja bersifat permisif terhadap perilaku koruptif, bagaimana korupsi dapat diberantas di negeri ini? Publik tentu menunggu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPK. Apakah proses hukum ini akan terus berlanjut atau selesai hanya dengan permintaan maaf? Jika selesai dengan kata maaf, ganti saja kepanjangan KPK dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Pemaaf Korupsi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Elman. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Indonesian Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Pak Elman. Ya Mas Kurnia, katanya Indonesia sekarang mulai menganut restoratif justice.
bahwa ada hukuman yang bukan untuk mematikan pelakunya, tapi untuk mematikan kejahatannya. Tapi pertanyaannya, 78 anggota pegawai KPK ini kenapa cukup hanya dimintai permintaan maaf, tidak ada sanksi yang lebih tegas begitu atau lebih keras, Mas Kurnia? Ya, yang pertama, Bang Leo, bagi kami hukuman yang tepat bagi gerombolan penjahat di internal KPK itu ada 3. Yang pertama, mungkin mereka bisa meminta maaf di internal KPK, namun tentu itu tidak cukup bagi masyarakat. Mereka harus dipecat secara tidak hormat. Yang ketiga, mereka harus dipidana. Karena perbuatan pungutan liar itu termasuk dalam salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Namun, kalau kita melihat kasus yang ramai belakangan waktu terakhir, Dewan Pengawas memutuskan mereka harus meminta maaf. Kalau permasalahan ini tentu sumbernya harus kita alamatkan kepada Undang-Undang KPK. Mengapa? Karena Undang-Undang KPK, Bang Leo dan Pak Elman, itu telah mengubah konsep kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara. Tentu kalau sudah menjadi rumpun ASN, mereka tidak bisa diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Karena mekanisme pemberhentian melalui kesekjenan. Ini adalah bentuk pelemahan yang sangat jelas, lagi-lagi tampak dari Undang-Undang KPK. Oleh sebab itu, pasca Dewas memutus kemarin, kami mendorong agar Dewan Pengawas segera berkoordinasi dan merekomendasikan gerombolan penjahat ini agar dipecat oleh kesekjenan KPK dan meminta Kedeputian Penindakan KPK segera memproses hukum mereka. Demikian, Bang Leo. Mas Kurnia, pertanyaan sederhana ya dari masyarakat ya, bahwa ketika misalnya penegak hukum yang lain, katakanlah misalnya kepolisian atau kejaksaan melakukan tindak pidana, jelas-jelas tindak pidana terbukti, itu kan sebetulnya tidak perlu menunggu Dewan Pengawas atau Komisi Etik atau apapun namanya untuk menindak mereka. Itu kan sesuatu yang harus segera ditindak. Tapi kenapa di KPK ini tadi Anda sudah mengatakan sebetulnya ini juga bentuk tindak pidana karena pungutan liar itu salah satu bentuknya. Kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus menunggu Dewan Pengawasnya, Mas Kurnia? Ya, Bang Leo bisa bayangkan di tempat kejadian perkara ada di gedung KPK, saksi ada di sana, CCTV ada di sana, barang bukti lengkap. Oleh sebab itu kami mengkritik beberapa waktu lalu, Bang Leo, kenapa proses penindakan KPK ini sangat lambat. Kalau kita cermati melalui sejumlah pemberitaan terkait dengan pungli di rutan KPK ini sudah beredar sejak April 2023. Berarti ada rentang waktu lebih dari setengah tahun Kedeputian Penindakan KPK tidak kunjung menetapkan tersangka. Dewan Pengawas justru lebih dulu mengungkap pelanggaran etik puluhan pegawai KPK tersebut. Ini juga, Bang Leo, sebenarnya menjadi alarm bagi KPK. Kami tentu menyesalkan kenapa lembaga yang selama ini menggembar-gemborkan soal pemberantasan korupsi, tapi mereka tidak mampu mendeteksi sektor rawan terjadi praktik korupsi. Rutan itu kan konsepnya sama seperti lembaga pemasyarakatan, di mana ada interaksi langsung pelaku kejahatan dengan pegawai, dan itu menimbulkan potensi terjadinya praktik korupsi. Demikian, Bang Leo. Mas Kurnia, kalau 78 pegawai ini katakanlah misalnya ditindak dengan dipecat begitu ya, ini kan otomatis mengurangi jumlah pegawai KPK, nanti bisa mengganggu kinerja KPK. Lalu kan kasihan ini, banyak dari 78 ini pegawai kecil kalau menurut Dewan Pengawas. Bagaimana Mas Kurnia? Ya, Bang Leo, sependek pengetahuan saya, pegawai rutan KPK itu ada dari perbantuan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan oleh KPK, satu, proses seleksi di tempat-tempat yang rawan terjadi praktik korupsi harus benar-benar ketat. Kemudian yang kedua, aspek pengawasan saat mereka bekerja itu harus benar-benar berlapis. Karena jangan sampai tempat yang sakral soal pemberantasan korupsi justru terjerembab. Kita sudah mendengar pimpinan KPK ada Firly Bahuri tersangka, ada Robin Patujuh penyidik, sekarang 78 pegawai terlibat korupsi. Baik.
Kita harapkan tentunya memang pedang keadilan itu, pedang kebenaran juga tetap berlaku di KPK. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti dari Indonesian Corruption Watch, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Kurnia. Bang Leo. Pertanyaan dasarnya Bang Elman, kalau kemudian ini tidak berubah ya, hanya dimintakan minta maaf, walaupun katanya ada sekian orang yang juga diproses untuk penyidikan pidananya, tapi kalau kemudian kebanyakan dari pegawai KPK ini cukup minta maaf, apa artinya untuk KPK-nya Bang? Ya masyarakat bisa saja akan menuntut bubarkan aja KPK. Oh, bisa begitu ya? Ya, untuk apa? Kan begini, tadi kan dijelaskan oleh Mas Kurnia ya, juga Pak Saud ya. Yeah. Sebetulnya kan sederhana kok ini. Ada tindak pidana pungli di KPK ini. Yeah. Kalau tempat lain, aja langsung ditangkap kan. Ini di KPK. Sebetulnya kan di KPK itu kan ada deputi penindakan kan. Ada. Nah, biarkan aja Dewan Pengawas menghukum etika. Tapi serta-merta, bahkan sebetulnya tadi Mas Kurnia kan bilang, sebetulnya justru harus lebih dulu deputi penindakan itu nangkap ke 78 orang ini, bahkan awalnya kan 90 orang kan. Betul. Ditangkap, lalu proses tersangka, kan gitu kan. Jadi sebetulnya kan satu orang pun diantara mereka tidak boleh ada yang lolos. Tidak lolos dari untuk sanksi hukum. Jadi tangkap, tahan, udah pidana kan gitu kan. Jadi kenapa kalau KPK ke instansi lain keras? Kenapa kalau ke dalam kok tidak bisa keras? Kan teman sendiri Bang. Nah, inilah makanya orang tidak heran ketika mantan ketua KPK Firly Bahuri itu bebas sebebas-bebasnya sampai sekarang. Tidak berujung juga. Tidak berujung juga, walaupun sudah tersangka. Saya khawatir nanti Firly Bahuri ini tersangka sampai kapanpun. Tidak akan ditahan dan tidak akan diadili. Sampai kadaluarsa. Nah ini kan sebetulnya kan jadi tontonan yang ya seperti kayak tontonan di Senayan dulu apa itu? Sri Mulat ya. Sri Mulat. Nah, ini memang ini lebih lucu lagi daripada Sri Mulat. Dagelan ini. Bang, tapi kalau ujung tombak pemberantasan korupsi seperti ini, lalu kita masih bisa berharap tidak bahwa sebetulnya bangsa ini masih mau memberantas korupsi, Bang? Kalau itu udah pasti enggak. Tidak ya? Hari ini itu diperlihatkan oleh KPK. Ada tadi istilah Pak Kurnia ya, segerombolan, ya itu kan, pegawai KPK melakukan pungli di rutan KPK, di rumahnya sendiri. Ada CCTV-nya, ada barang buktinya. Yo tahu nggak Leo? Jadi mereka itu sudah seperti ala mafia loh. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah supaya tidak mudah ditangkap orang. Pakai kode. Tidak telanjang begitu ya bahasanya. Jadi ada istilah korting. Diskon. Nah, korting itu adalah julukan kepada tahanan yang dituakan. Dialah yang memungut pungli ini dari tahanan-tahanan yang lain. Pakai kerjasama dengan tahanan juga. Jadi tahanan yang dia tuakan ini disebut korting. Udah kayak mafia. Nah, setelah terkumpul, korting ini akan menyerahkan kepada Pak Lurah. Bukan Pak Lurah. Bukan. Nanti orang salah ya. Itu istilah yang lain lagi. Lurah. Tidak pakai Pak. Lurah ini siapa? Lurah ini adalah koordinator pegawai KPK. Ada koordinatornya. Ini yang menerima uang ini. Dan lurah inilah, bukan Pak Lurah loh ya. Tidak pakai Pak. Lurah inilah yang akan mendistribusikan ini kepada pegawai KPK lainnya yang memang sudah ditentukan siapa penerimanya gitu. Yang 90 orang ini 90 orang ini. Jadi bagaimana mungkin deputi KPK tidak tahu? Mungkin sibuk menindak lembaga-lembaga lain. Bagaimana mungkin deputi KPK bisa memaafkan orang-orang ini gitu? Itu soal besar. Jadi ini di tempat KPK terjadi sarang penyamun kan gitu. Nah, ini makanya kalau pertanyaannya Leo kan, kalau ini dibiarkan, jangan salahkan kalau rakyat menuntut
bubarkan hari ini juga KPK. Iya. Karena nggak ada guna. Atau jangan-jangan rakyat lebih pintar lagi Bang, kan katanya kalau murid kan lebih pintar daripada guru. Ketika Pasti. dilihat KPK-nya seperti ini, ya sudah kita korupsi saja, Nah, begitu jadi- kan? Karena nanti kalau ketangkap bisa minta maaf. Jadi nanti kalau ada tangkapan KPK, pengacaranya bisa bilang gini loh, loh, kami juga minta dihukum hanya minta maaf. Perlakuan yang sama dong dengan pegawai. Pegawai dengan KPK. Iya. Jadi karena tindak pidana korupsi itu bukan soal jumlahnya, Iya. itu kelakuannya, Perilakunya. perilakunya. Ya. Mau sedikit, mau besar, mau tengah, sama. Itu semua akan terkena sanksi hukum pidana. Iya. Jadi ini yang saya nggak tahu bagaimana hari ini pimpinan KPK menganggap persoalan ini persoalan sepele gitu Oke. ya. Saya harus minta maaf Bang Hilman karena kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang waktunya kita, Bang Hilman, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Sukiwi. Selamat pagi Bung Herman. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak. Kalau saya nggak kasih istilah Komisi Pemaaf Korupsi, tapi saya boleh kasih istilah Komisi Pendukung Korupsi. Pendukung korupsi. Jadi, oh gitu ya. Udah pendukung korupsi. Iya, Jadi, pendukung. Saya setuju apa yang dikatakan Bung Herman. Lebih baik ini Komisi KPK ini dibubarkan saja. Waduh. Karena uang negara itu sangat banyak. Biayanya untuk mereka itu udah terlalu banyak, lebih baik dibubarkan aja. Dan uangnya ini, ya uang negara ini yang dipakai oleh mereka ini lebih baik dibelikan beras, dibagi-bagikan kepada rakyat. Okay. Karena nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya lagi. Ini kan sudah memalukan. Yeah. Kalau kondisi yang demikian, ini negara dalam keadaan kacau. Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini berbahaya. Ya, rakyat sekarang bukan orang bodoh lagi. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar. Apalagi sudah ada media. Ya, jadi kalau demikian terus, kondisinya demikian KPK-nya, ya jangan tunggu lagi, ya dibubarkan saja. Ya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Dan ini memberi contoh yang tidak baik, dan rakyat semua juga nanti bisa ikut yang tidak baik. Bahaya, Pak Sukiwi, ini sangat bahaya. Kalau Komisi Pemberantasan Korupsinya dibubarkan, lalu nanti yang memberantas korupsi siapa Pak? Ya, sebenarnya ini dari dulu kan sudah ada kepolisian, ada kejaksaan. Itu sudah cukup lah. Itulah yang dibina. Karena sama juga dari KPK ini juga orang-orangnya juga dari kepolisian, juga dari kejaksaan. Ngapain mesti membentuk yang lain? Jadi ya maaflah, kalau memang aparatnya udah nggak bersih, taruh di mana juga tetap nggak bersih gitu. Itu kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo dan Pak Herman. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, Komisi
pemaaf korupsi nih. Pendapat Anda silakan, Pak. Kalau Pak Sukiwi tadi saya setuju dengan pendapat saya, tapi pendapat saya itu pembantu korupsi boleh juga Pak Leo. Pak komisi pembantu korupsi. Ya, Okay. Itu lebih tepat saya kira kalau di situasi sekarang. Ketua KPK saja sudah tertangkap berbulan-bulan tidak ditahan. Kemudian 78 orang sengaja maling memeras. Kalau maling kan nyuri orang tidak tahu. Tapi ini di penjara diperas. Loh ini namanya apa? Itu pun tidak dihukum, diberi maaf. Hak maaf itu Pak Herman hanya ada pada pribadi seseorang. Saya menyuri rokoknya Pak Herman memaafkan saya, itu baru betul. Tapi kalau negara ini dibuat dengan hukum, yang berkata itu hukum. Kalau hukum mengatakan hukum, ya hukum. Harus berjalan. Kalau hukum tidak pernah mengatakan maaf kalau kau dimaafkan, artinya KPK sudah melanggar hukum. Saya setuju. Mulai bulan depan coretlah nama KPK, bubarkan saja. Tidak ada gunanya. Karena penerima manfaat itu adalah kami rakyat kecil. Rakyat kecil sampai hari ini rasanya belum menikmati apa tugas KPK dan hasil KPK. Baik. Sampai hari ini loh Pak Leo. Jadi merajalelanya korupsi itu bisa kami lihat dengan mata telanjang. Maka itu DPR yang membuat undang-undang itu seharusnya tersinggung dengan memaafkan pemeras di rutan itu. DPR harus buka suara, jangan rakyat kecil yang buka suara. Terima kasih Metro membantu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Tadi komisi pembantu korupsi Bang. Boleh, masih ada itu lagi mungkin. Komisi Pembina Korupsi. Pembina Korupsi. Sebelum kita lanjutkan, masih ada satu orang pemirsa Metro TV lagi. Kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, jadi selama ini negara kita ini banyak aneh-anehnya ya Pak ya. Banyak aneh-anehnya. Iya. Tapi untuk tema ini bukan lagi aneh, tapi lucu Pak ya, lebih lucu daripada komedian. Jadi lucu ya? Iya, kenapa, jadi Bu? lucu Pak ya. Saya kalau saya lihat itu rekamannya itu di baris, kemudian aku disuruh minta maaf. Ini lebih lucu daripada stand up comedy. Ya. Kenapa jadi, lucu Bu? Ya itu karena berkaitan itu seharusnya berlipat ganda hukumannya Pak ya, karena mereka itu kan orang-orang dalam. Yang seharusnya dia yang memberantas yang mengerti korupsi, hukum, yang menegakkan hukum. Iya, pemberantasan korupsi. Malah mereka itu yang melakukannya. Jadi seharusnya dia itu lipat 2 kali hukumannya, bukan hanya kata maaf, tapi maaf dan dihukum dan 2 kali lipat lagi. Karena mereka itulah yang sebenarnya merupakan garda terdepan dari pemberantasan korupsi. Jadi memang negara kita ini ya itu barangkali nggak tahu juga ya sekarang ini. Banyaknya yang aneh-aneh yang dirubah tiba-tiba ya, hukum atau aturan yang dirubah secara mendadak dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Inilah barangkali dengan nanti ini pemimpin kita ini bagaimana, karena mereka itu kan waktu dilantik pejabat itu selalu memerlukan bahwa dia itu adalah merupakan garda terdepan untuk memberantasan korupsi. Selama ini kita lihat ini korupsi bukan lagi menurun, malah meningkat. Jadi saya itu soalnya Pak malas nonton berita karena itu setiap hari. Kenapa negara kita ini hanya korupsi beritanya Pak ya? Lucu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini negara kita ini kasihan ya. Tadi saya bilang akan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dan masyarakat bisa mengikuti jalannya negara kita ini dengan aman dan sentosa. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Ini 2 pemirsa akhirnya ikut yang tadi Bang Elman katakan loh. KPK kalau tidak ada gunanya bubarkan saja kali. Itu bagaimana Bang? Ya memang tadi kalau kita lihat kan setidaknya pagi ini kita dapat 2 istilah apa kan? Kepanjangan dari KPK kan? Dari Pak Sukidi tadi, Sukidi Komisi Pendukung Korupsi kan? Korupsi. Lalu Pak Ramadan Komisi Pembantu Korupsi. Satu lagi betulnya Komisi Pembina Korupsi kan gitu kan. Astaga. Nah, jadi ini kan tapi memang
pertanyaannya, apakah kalau ada kritikan-kritikan seperti ini, masihkah KPK mendengarkan? Itu kan. Karena kritikan ini sebenarnya kan sudah cukup berlangsung lama kan. Sudah lama, sudah banyak ini. Tapi kan kelihatannya dengan KPK kan tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja kan. Jadi memang tadi kan diuraikan oleh pemirsa kan. Jadi bukan soal jumlah yang dipungli, tapi perlakunya siapa? Pelakunya ini kan penegak hukum. Nah, kalau yang melakukan tindak pidana korupsi itu masyarakat awam, katakanlah hukumannya 1, ya kan? Tapi karena yang melakukan tindak pidana korupsi adalah penegak hukum, maka sanksi hukumnya tidak cukup 2, bisa 3, bisa 4. Harus lebih berat. Harus lebih berat. Ini kan sama seperti Ketua KPK, mantan Ketua KPK Firly ini kan. Jadi tindak pidananya nanti itu tidak bisa hanya standar seperti dilakukan oleh pelaku-pelaku korupsi yang lain. Jadi ini juga sama. Jadi makanya ketika ini hanya dikasih ganjaran maaf, ya lucu. Bahkan kita bilang tindak pidananya yang harus dikenakan kepada mereka 3 kali lipat minimal. Lebih berat ya. Tapi kalau kemudian semua ungkapan ini Bang, semua pernyataan kita yang sebenarnya karena cinta kepada KPK supaya bisa memberantas korupsi lebih baik, tidak ada dampaknya. Itu kira-kira bagaimana Bang? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda masih bersama kami pemirsa dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau melihat KPK, mantan ketua KPK itu sampai sekarang kita belum tahu Bang bagaimana ujung penyidikannya. Dan nggak jelas di mana ya? Katanya begitu ya, tidak jelas di mana. Dicari di apa nggak ketemu nih. Katanya putus hubungan dengan komunikasi dengan pengacaranya. Lucu ya. Itu KPK Bang, yang sama dengan 78 pegawai yang cukup minta maaf. Nah pertanyaannya Bang, kalau kita semua bicara seperti ini tidak ada dampaknya, lalu benar-benar KPK itu gunanya apa untuk bangsa ini Bang? Ya kalau sebetulnya kan gini, ini kan lagi-lagi kita harus menyatakan inilah akibat perbuatan pemerintah kan, yang melemahkan KPK-nya kan. Karena undang-undang berubah itu? Berubah itu kan. Nah, kalau sebelum kita tadi simpulkan dibubarkan, kalau kita masih mau memaafkan KPK, maka yang bisa dilakukan sekarang adalah bagaimana mengembalikan KPK ke awal. KPK awal berarti ganti undang-undang? Ganti undang-undang. Jadi KPK itu independen. Jadi balik lagi dia harus independen. Bukan ASN ya? Bukan ASN. Dan tidak dalam nomenklatur eksekutif. Jadi mereka independen betul. Gitu. Jadi dan tidak boleh ada misalnya hak untuk SP3-kan, membatalkan penyidikan, nggak boleh. Jadi nggak boleh ada SP3. Penghentian penyidikan nggak boleh. Jadi kembali ke awalnya. Sehingga memang dari situ nanti bisa kita lihat. Nah, tapi memang kembali ke awal, tetapi harus ada dewan pengawasnya gitu. Tetap ada. Harus ada pengawasnya. Yang efektif. Yang efektif. Ini penting supaya tidak asal sekedar mentersangkakan orang dan membiarkan tersangka itu sampai 5 tahun, 10 tahun, sampai mati ada orang yang tersangka gitu. Jadi ini. Tetapi kalau pemerintah tetap membiarkan keberadaan KPK dalam undang-undang yang sekarang, ya memang sebaiknya KPK ini harus dibubarkan. Nggak ada gunanya. Menghabiskan uang negara. Menghabiskan uang negara. Jadi nggak ada guna. Karena tahu juga kita lihat yang ditangkap paling kalau kira-kira mereka melihat ini udah lama nih nggak nangkap nih. Ini nggak enak juga nih, sudah lama KPK tidak muncul di pemerintahan. Tangkap dulu siapa? Jadi
Itulah sekarang dugaan orang. Tapi kalau kemudian KPK-nya benar-benar Bang, misalnya katakan begitu ya, benar-benar ditiadakan, bukankah itu nanti yang bersorak-sorai adalah koruptor-koruptor? Karena wah mantap ini, karena mungkin kita masih bisa berdamai-damai dengan yang lain, begitu katanya begitu Bang? Kalau itu sudah pasti. Ya itu. Bukankah selama ini juga begitu undang-undang KPK yang baru ini juga membuat para koruptor itu bergembira bersorak-sorai. Nah inilah yang mengherankan kepada pemerintahan Jokowi kan, yang awalnya katanya mau memberantas korupsi, maka KPK harus diperkuat katanya. Tetapi yang terjadi kan KPK malah diperlemah, malah jadi lemah. Jadi kita ingatkan lagi pemerintah, terutama mungkin nggak tahu saya apakah masih sempat itu kepada Pak Jokowi atau kepada pemerintahan yang baru. Kalau ini sampai nanti ke pemerintahan yang baru, maka langkah pertama yang dilakukan pemerintahan baru itu adalah mengembalikan KPK menjadi lembaga penegak hukum yang independen. Berarti ubah undang-undang? Ubah undang-undang. Kalau memang DPR-nya tidak mau, buatkan perpu. Jadi supaya cepat ini, perpukan aja. Perpukan perpukan untuk mengembalikan KPK kepada awalnya tahun 2004 kan. Wah itu pasti kuat itu. Dan seleksi untuk calon-calon pimpinan KPK itu harus betul-betul ketat. Tidak boleh ada kepentingan partai di situ, tidak boleh di situ ada kepentingan pemerintah. Kalau kondisinya 78 pegawai tambah 12 ya, lalu mereka ini tidak ada tindakan hukum Bang, misalnya begitu. Apakah kita masih bisa berharap bahwa mereka benar-benar akan insaf, akan tobat dan akan melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin? Begini, saya pernah baca dalam berita ya. Jangankan orang maaf, dikasih maaf. Orang yang sudah dihukum mati, sudah vonis mati, tinggal menunggu waktu eksekusi, masih bisa melakukan tindak pidana mematikan orang di penjara kok. Oh iya. Jadi ini kan yang hukuman terberat kan hukuman mati kan. Orang yang sudah divonis hukuman mati tinggal menunggu waktu kapan untuk dieksekusi, masih sempat membunuh orang di penjara. Jadi bagaimana mungkin seorang melakukan tindak pidana korupsi diberi maaf, lalu kepada orang ini kau harapkan dia bertobat? Nggak bakal. Jadi itu yang dilakukan oleh KPK sekarang adalah betul-betul blunder. Baik. Kita tunggu berarti kelanjutan kasus ini seperti apa supaya kemudian Komisi Pemaaf Korupsi tidak benar-benar terjadi ya Bang ya? Jangan sampai rakyat meminta lembaga ini dibubarkan. Baik. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, dalih bahwa pegawai rutan adalah pegawai kecil tidak dapat dijadikan alasan. Siapapun yang bekerja di KPK, dari pimpinan tertinggi hingga bawahan harus punya moral dan integritas tinggi. Kalau aparat penegak hukum saja bersifat permisif, memaklumi terhadap perilaku koruptif, bagaimana korupsi bisa diberantas di negeri ini? Publik kita tentu menunggu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPK. Apakah proses hukum ini akan terus berlanjut atau selesai hanya dengan permintaan maaf? Kalau selesai dengan permintaan maaf, maka ganti saja kepanjangan KPK dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Pemaaf Korupsi. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,